Salam edukasi, salam sehat dan bugar. Para pemirsa yang saya hormati dan banggakan, pada kesempatan ini saya akan membagikan sebuah konten yang cukup menarik dan tentunya dapat mengedukasi kita semua. Konten ini adalah berupa sebuah bisnis kecil-kecilan, namun dapat memberikan untung yang segede-gedenya. Bisnis apakah itu? Nah, mari kita simak penjelasan berikut. Adapun bisnis kecil-kecilan yang akan dibahas adalah bisnis jualan cilok. Cilok adalah sebuah makanan khas Jawa Barat yang terbuat dari tapioka yang kenyal dengan tambahan bumbu pelengkap seperti sambal kacang, kecap, dan saus. Cilok bentuknya bulat-bulat seperti bakso, hanya saja berbeda bahan dasarnya. Terdapat telur atau daging cincang di dalamnya. Karena terbuat dari bahan dasar tapioka, maka cilok terasa kenyal saat dikonsumsi. Bahan bakunya antara lain tepung kanji, bumbu bawang, dan beberapa bahan lainnya. Lalu campurkan dengan daging ayam atau sapi dengan menggunakan air. Kemudian direbus dan dibentuk bulat-bulat kecil seperti pentol bakso. Cilok ini tidak hanya sebagai makanan ringan yang enak, cilok juga dapat menjadi sebuah peluang usaha. Rata-rata pedagang cilok adalah pedagang kaki lima yang sering berpindah-pindah dan rata-rata berjualan di sekitar sekolah, kampus, dan pabrik. Ada sebuah kisah nyata dari seorang penjual cilok yang sudah cukup terkenal di Jember dan membagikan tips-tips sukses yang sudah ia terapkan. Namanya adalah Harsono dan ia membuat brand ciloknya dengan nama Cilok Edi. Kesuksesan yang sudah ia raih dari jualan cilok ini adalah mampu membeli 13 rumah dan 3 apartemen. Wow, keren bukan? Nah, begini kisahnya. Cemilan ini bisa dibeli di sejumlah penjual yang satu grup dengan Cilok Edi di sejumlah titik di Jember. Antara lain di depan kantor DPRD Jember, kampus Universitas Jember, dan Universitas Muhammadiyah Jember. Cilok Edi juga bisa ditemui di cabang lainnya di Probolinggo dan Bondowoso. Berkat menjual cilok dengan brand Cilok Edi, Harsono bisa meraup 15 juta per hari dari 4 rombong. Bahkan sebelum pandemi COVID-19, ia bisa mendapatkan 9 juta per hari. Kini, Harsono memiliki 10 karyawan. Hasil dari penjualan cilok ditabung hingga Harsono bisa membeli sejumlah properti seperti 3 apartemen, 13 rumah kontrakan, hingga sawah. Ia juga bisa menunaikan ibadah haji. Lalu bagaimana Harsono bisa sukses berjualan cilok di tengah pandemi ini? Berikut tipsnya yang dirangkum dari Kompas Regional Minggu tanggal 20 Juni 2021. Jadi yang pertama adalah mampu menangkap peluang. Namun pendapatan dari profesi itu tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup. Ia juga menjadi tenaga honorer petugas kebersihan, yaitu di Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya Jember. Lagi-lagi pendapatan tidak cukup untuk menafkahi keluarga. Ia kemudian berpikir hingga akhirnya mendapat ide berjualan cilok. Namun, cilok yang ingin dijualnya harus memiliki ciri khas. Harsono pun melakukan riset kecil dan menyimpulkan bahwa di Jember tidak ada penjual cilok daging.
Yang ada hanya cilok tepung. Kemudian ia pun mulai membuat cilok daging. Resepnya berasal dari ayahnya yang juga berjualan panganan serupa di Bali. Tips yang kedua adalah gencar pemasaran. Walaupun dengan modal awal 20.000, Harsono memulai bisnis berjualan cilok dengan melakukan pemasaran yang sangat gencar. Ia memasarkan produknya ke berbagai tempat. Harsono berangkat berjualan keliling mulai pukul 6.30 WIB. Target pasar yang potensial adalah tempat keramaian seperti sekolah, perkantoran, dan lainnya. Tips yang ketiga adalah tetap sabar dan berusaha. Semangat perjuangan Harsono berjualan cilok sempat meredup karena penghasilannya tidak sesuai harapan. Ia sempat kembali ke profesi awalnya sebagai tukang ojek selama 2 bulan. Namun berkat dorongan sang istri, Harsono kembali berjualan cilok. Selama 5 tahun, Harsono berjualan cilok hingga dikenal masyarakat luas. Rasa ciloknya pun sangat enak hingga membuat orang ketagihan untuk membelinya. Wali murid yang awalnya enggan membeli, kini mulai ketagihan cilok Harsono dengan brand Cilok Edi itu. Tips yang keempat adalah berani pinjam uang ke bank. Harsono dengan pemikiran bahwasanya dia untuk mengembangkan usahanya, dia merasakan perlu tambahan dana. Oleh sebab itu, ia memberanikan diri untuk meminjam uang ke bank. Ia pun meminjam uang ke bank sebesar 15 juta. Kemudian Harsono memanfaatkan uang itu untuk menambah rombong jualan cilok. Dari modal sebesar itu, ia mampu membuat 5 rombong. Kemudian hasil penjualan cilok dari 5 rombong itu diputar-putar lagi hingga ia sampai memiliki 10 rombong cilok. Wow, keren bukan? Ia berani meminjam uang ke bank. Berikutnya, para pemirsa sekalian, tips yang kelima, yaitu tingkatkan mutu untuk hadapi persaingan. Ini tips yang sangat bagus. Harsono merasakan bahwasanya terdapat persaingan antara penjual cilok. Nah, dia tidak putus asa sampai di situ. Langkah yang dilakukannya adalah meningkatkan kualitas ciloknya. Agar bisa bertahan di tengah persaingan itu, Harsono kemudian bekerja keras untuk meningkatkan cita rasa cilok. Nah, dia juga dibantu oleh sang istri yaitu Siti Fatimah, dan dia menugaskan istrinya agar terus mengawasi kualitas cilok agar tidak berubah, mulai ukuran, rasa, dan lainnya. Itulah tips yang kelima, meningkatkan mutu ciloknya. Nah, tips yang terakhir para pemirsa adalah investasi di bidang lain. Sebelum dia untuk menghabiskan uangnya, tentunya dia berpikir untuk melakukan investasi, yaitu di bidang lain. Harsono berpikir bahwasanya hasil jualan cilok itu tidak dipakai untuk membeli barang yang sifatnya konsumtif. Ia malah mengalokasikan dana yang dimilikinya untuk investasi di bidang lain yang berpotensi bisa meningkatkan pendapatan. Kemudian ia membeli belasan rumah dan kamar kos untuk dikontrakkan. Wow, keren bukan? Ia juga memiliki 3 apartemen dan hingga
ia juga punya sawah. Walaupun dalam membeli properti itu Harsono masih meminjam uang secara kredit ke bank dan cicilannya dibayar dari hasil berjualan cilok. Demikianlah kisah nyata dari seorang Harsono yang mampu meraih kesuksesan, yaitu memiliki 3 apartemen dan 13 rumah kontrakan hanya dari berjualan cilok. Nah, inilah sebuah edukasi bagi kita bahwa untuk menjadi sukses itu ternyata tidak susah-susah amat. Hanya cukup kita punya tips-tips yang sudah dijabarkan tadi. Yang pertama adalah mampu menangkap peluang. Yang kedua, gencar melakukan pemasaran. Yang ketiga, tetap sabar dan berusaha. Yang keempat, ini berani pinjam uang ke bank. Yang kelima, tingkatkan mutu. Dan yang keenam, kita harus pandai berinvestasi. Semoga dengan konten ini dapat berguna bagi para pemirsa sekalian. Akhir kata, saya Raiman Dites Tumorang mengucapkan salam edukasi, salam sehat dan bugar.